Apa kata orang bukanlah nilaimu yang sesungguhnya. Tetap setia dan lakukan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kepada kamu bagian yang menjadi upahmu. Kerja tuh harus tajam dan fokus. Saya jadi tajam mengerjakan Yayasan Tangan Pengharapan karena saya fokus. Anda ingin jadi ahli, Anda harus mengerjakan hal yang sama terus-menerus. Anda harus paham bagaimana menghadapinya. Saya ngerti politik-politiknya orang. Saya mulai jadi ngerti kalau orang nipu saya. Sekarang saking ahlinya, orang duduk sama saya langsung bisa baca motivasinya. Saking udah biasa dibohongin, ditipu orang, dipolitikin orang. Ketajam itu sampai di tingkat duduk sama saya ngomong, mau ini, mau ini, mau ini. Saya langsung tahu motivasinya gak bagus. Atau saya langsung tahu orang ini benar-benar punya hati yang murni. Diberi Tuhan ketajaman sampai di level itu, makanya kalau mau buka proyek saya harus turun sendiri. Kalau saya turun, saya langsung bisa mencium ini yang harus dilakukan. Setajam itu. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu terus-menerus secara konsisten, Anda tidak fokus, Anda tidak tajam. Mari tentukan apa yang kamu mau buat di hidupmu. Jangan bentar-bentar jualan bakpao, bentar-bentar ganti lagi jualan bakso, bentar-bentar ganti lagi jualan pempek. Maunya apa sih kamu gitu kan? Karena saya ketemu ada orang yang enak cuma masak satu hal itu aja. Saya cobain masakan dia yang lain, gak enak. Kita harus ketemu apa sih satu hal di hidup kita yang membuat kita jadi excellent. Karena everybody will be known for one thing. Amen. Ada anak muda yang tanya gini, Ciheni, kalau kita dikasih kerjaan banyak kan kita jadi gak fokus. Apa tuh, gimana tuh caranya memperbesar kapasitas tapi kita tidak tajam, dia bilang gitu. Dengar, kapasitas bicara soal tanggung jawab. Tapi ketajaman bicara sesuatu yang membuat kamu sangat hebat di situ. Saya hari ini, saya tidak mampu running gereja. Saya nggak becus jadi gembala. Suami saya sangat hebat running gereja. Jadi saya suruh dia aja yang ngurusin. Tapi pada kapasitasnya, orang panggil saya ibu gembala. Tapi apa yang saya tajam? Cuma khotbah. Jadi saya bilang, Jo, aku gak ikut-ikut. Kamu sama Felix yang urus gereja aja. Aku khotbah aja. Paling apa sih yang saya tajam? Ya soal yang bersih-bersih itu, toilet-toilet itu. Yang kalau Anda buang sampah sembarangan, makan di auditorium, nah itu bagian saya. Nah itu yang saya ngurusin. Tapi yang saya mau ngomong ini, Anda mungkin punya banyak talenta. Anda mungkin dipercaya Tuhan banyak hal. Tapi Anda gak akan jadi sangat excellent kalau Anda gak ngerti sebenarnya senjatamu yang paling ampuh tuh apa. Mungkin saya akhiri dengan kesaksiannya. Orang mungkin gak menghargai kerja keras kamu. Orang mungkin gak menghargai apa yang kamu udah buat yang terbaik gitu. Ada yang anak muda bilang gini, bos saya gak menghargai meskipun saya udah lakukan yang terbaik. Saya kasih tahu, kalau kamu kerja bukan buat dipuji. Kamu berikan yang terbaik karena satu nilai kamu. Kamu selalu melakukan yang terbaik, tidak bisa tidak. Tuhan akan menyediakan upahnya bagi kamu. Kalau bosmu gak bisa menghargai kamu, Tuhan akan bawa kamu ke tempat di mana kamu seharusnya. Di mana kamu akan dihargai. Because you will be rewarded according to what you're worth. Saya akhiri dengan kesaksian saya. Satu hari saya pernah kerja di sebuah gereja. Lulus sekolah Alkitab tahun 99. Saya kerja full time di sebuah gereja. Saya sebenarnya pelayanan di gereja itu sudah sejak gereja itu berdiri. Karena kami merintis gereja itu waktu masih kuliah. Tahun 96. 99 saya lulus sekolah Alkitab, kami full time. Saya digaji dengan persembahan kasih tentu ya. Dengan nominal yang sangat rendah menurut ukuran Australia. Satu hari setelah saya kerja sekitar 4 tahun sebagai full time, dengan gaji yang underpaid, di bawah standar, gereja kami diaudit pemerintah. Anda tahu Australia gak main-main soal aturan kan? Pajak harus bayar.
Kami diaudit sama pemerintah karena gereja punya uang jutaan. Nah, kemudian mulailah auditor datang ke kami dan diketahui bahwa staf full time bekerja di gereja itu gajinya semua di bawah standar. Akhirnya dengan sangat terpaksa gembala menaikkan gaji semua staf full time sesuai standar Australia. Tapi standarnya itu kan ada yang paling minimum sampai seterusnya ya. Nah, ketika kami dipanggil satu-satu, ingat saya udah pelayanan 8 tahun, 4 tahun full time. Saya dikasih tahu, Henny, gaji kamu sekian. Sekitar $21.000 Australia per tahun, bayangin. Itu tuh UMR, ibaratnya UMR, itu tuh yang terendah sekali. Like beginner, mungkin anak lulusan SMA gitu, yang baru kerja. Saya kaget, saya sedih sekali. Saya sedihnya bukan karena nominalnya, Anda tahu. Sebelum digaji segitu pun saya melayani dengan sukacita. Tapi yang membuat saya sedih adalah, oh, nilai saya, kualitas saya di mata pemimpin saya cuma segitu. Ngerti ya? Ternyata saya tidak terlalu berkualitas di mata mereka sehingga mereka menilai saya sekian saja. Saya sedih, berarti saya belum kasih yang terbaik dong. Padahal sebenarnya tanggung jawab saya banyak banget. Dari mulai ngurus bookstore gereja, jadi sekretaris gereja, nyuci perjamuan kudus, jadi worship pastor dan lain sebagainya, ngelatih choir, pokoknya banyak banget kerjaan saya. Tapi saya nggak pernah ngeluh. Saya nggak pernah punya day off, 7 hari seminggu saya kerja. Tapi saya sedih waktu ternyata mereka menghargai saya dengan UMR terendah. Singkat cerita, saya tetap kerja. Apa yang terjadi? Setelah digaji 2 kali kurang lebih, 2 bulan berjalan, ternyata pemerintah Australia menetapkan seorang full timer gereja nggak usah bayar pajak. Ternyata full timer gereja itu bebas pajak karena kita hamba Tuhan sepenuh waktu, kita nggak punya kerjaan yang lain. Jadi gaji sekian yang dipotong pajak dan nominalnya segini buat saya, akhirnya saya bisa punya semuanya karena nggak usah bayar pajak, bisa ngerti ya? Dari yang setiap minggu kurang lebih cuma dapat $300-an, saya dapat $500-an per minggu karena pemerintah ternyata menetapkan kami nggak usah bayar pajak. Di situ saya dapat satu hikmah. Kamu jangan pernah putus asa ketika merasa kamu tidak dihargai sama sesama. Penilaian orang lain tidak sama dengan nilaimu yang sesungguhnya. Apa kata orang bukanlah nilaimu yang sesungguhnya. Tetap setia dan lakukan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kepada kamu bagian yang menjadi upahmu. Tuhan akan membawa kamu ke tempat yang seharusnya. Tuhan akan memberikan kamu upahmu yang sesungguhnya. Tetap setia di daerahmu masing-masing. Apapun yang kamu kerjakan di tanganmu hari ini. Never not giving the best. Gak bisa gak yang terbaik. Pokoknya harus selalu kasih yang terbaik. Percayalah, kualitasmu ditentukan dari karyamu. Jangan sampai tidak berbuah, jadilah orang yang berguna. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.